Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan norma-norma dalam masyarakat. Yang pertama adalah latar belakang. Norma-norma dalam masyarakat merupakan pedoman atau aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam interaksi sosial. Dalam setiap komunitas, norma berfungsi sebagai dasar bagi penilaian, tindakan, dan reaksi terhadap perilaku orang lain. Ketika individu berperilaku sesuai dengan norma, mereka cenderung diterima dan dihargai oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma dapat menyebabkan sanksi sosial bagi formal maupun informal. Selanjutnya ada pengertian masalah norma-norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam interaksi sosial. Norma ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan, menjaga keseimbangan, dan mendorong kerjasama di antara anggota masyarakat. Norma dapat bersifat formal, seperti hukum yang ditetapkan oleh negara, atau informal, seperti kebiasaan dan etika. Sumber norma biasanya berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan pelanggarannya seringkali mengakibatkan sanksi sosial atau stigma. Dengan demikian, norma berperan penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada jenis-jenis norma dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Aturan yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Contohnya termasuk larangan berbohong, mencuri, dan tindakan moral lainnya. Yang kedua ada norma hukum. Aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara dan bersifat mengikat secara legal. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda atau penjara. Contohnya adalah peraturan lalu lintas dan hukum pidana. Yang ketiga ada norma kesopanan. Aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan tata krama dan etika dalam berinteraksi. Misalnya menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan, dan berpakaian sesuai situasinya. Selanjutnya ada pengaruh norma terhadap perilaku individu dan masyarakat. Yang pertama ada pembentukan identitas sosial. Norma membantu individu dalam membentuk identitas sosial mereka. Dengan mengikuti norma yang ada, individu dapat merasa diterima dan diakui dalam kelompok sosial tertentu. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan ikatan sosial. Selanjutnya ada pengendalian perilaku. Norma berfungsi sebagai pengendali perilaku, memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ketika individu tahu bahwa perilaku tertentu diharapkan atau tidak diharapkan, mereka lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan norma tersebut. Ini membantu menciptakan tatanan sosial yang stabil. Selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis norma dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam berinteraksi di masyarakat. Norma berfungsi untuk menjaga ketertiban, mendorong perilaku yang diharapkan, serta menciptakan harmoni sosial. Norma dapat bersifat formal atau tertulis maupun informal, tidak tertulis, dan biasanya mencerminkan nilai-nilai serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Dengan adanya norma, individu dapat mengetahui apa yang dianggap baik atau buruk dalam konteks sosial. Menganalisis pengaruh norma terhadap perilaku sosial. Pembentukan identitas sosial. Norma membantu individu dalam membentuk identitas sosial mereka. Dengan mengikuti norma yang ada, individu merasa diterima dalam kelompoknya. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan memperkuat ikatan sosial yang penting untuk kohesi komunitas. Yang kedua ada pengendalian perilaku. Norma berfungsi sebagai pedoman bagi individu tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk. Ketika individu mengetahui norma yang berlaku, mereka cenderung berperilaku sesuai dengan harapan sosial. Contohnya, norma kesopanan mendorong orang untuk berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Yang terakhir ada pemberian sanksi hukum. Pelanggaran norma dapat mengakibatkan sanksi sosial baik formal seperti hukuman-hukuman maupun informal seperti pengucilan. Sanksi ini berfungsi untuk memperkuat norma yang mendorong individu untuk mematuhi aturan sosial. Misalnya, pelanggaran norma kesusilaan dapat mengakibatkan kritik atau penilaian negatif dari masyarakat.
Ini ada rekomendasi untuk memperkuat norma positif dalam masyarakat. Ada pendidikan dan kesadaran sosial. Program pendidikan integrasikan pendidikan tentang norma-norma sosial dan nilai-nilai etika dalam kurikulum sekolah. Ini dapat membantu generasi muda memahami pentingnya norma positif. Yang ada selanjutnya kampanye kesadaran. Lakukan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang norma positif seperti kerjasama, toleransi, dan saling menghormati. Selanjutnya ada penguatan keluarga. Peran keluarga, dorong orang tua untuk menanamkan nilai-nilai positif di rumah seperti kejujuran, disiplin, dan empati. Keluarga adalah unit pertama yang membentuk perilaku individu. Ada dialog terbuka. Ajak keluarga untuk mendiskusikan norma yang ada dan pentingnya mematuhi norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat diambil adalah norma-norma dalam masyarakat berperan sebagai pedoman perilaku yang penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan memahami dan menghormati norma-norma ini, individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi kita untuk selalu mematuhi norma yang berlaku demi terciptanya lingkungan yang baik. Terima kasih. Bye.